Gizi masyarakat ini kelas 3A ya? Iya, betul, Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya tukar materi ya dengan materi saya yang harusnya saya berikan di minggu ke-7 ya. Kita akan bahas tentang sosio budaya gizi terlebih dahulu, nanti baru minggu ke-7 kita bicara tentang masalah anemia. Apa sudah terlihat untuk slide saya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita belajar tentang kesehatan masyarakat, tentu masalah-masalah yang ada di masyarakat ini tidak lepas dari bagaimana masyarakat itu ada pada lingkungan sosial dan budayanya. Termasuk di dalamnya masalah gizi itu terjadi pada ranah sosial budaya masyarakat juga. Sebelumnya kita harus pahami apa yang dimaksud sebagai budaya. Ya. Budaya ini meliputi adat istiadat, struktur kepemimpinan, hierarki sosial, sistem kekerabatan, agama, dan juga perilaku. Dan karena kita belajar tentang PGM, ya perilaku ya salah satunya adalah terkait dengan masalah perilaku gizi. Ya. Oke, nah kenapa budaya ini menjadi penting? Karena budaya itu merupakan faktor ekstrinsik ya, yang bisa membangun kebiasaan atau food habit makan seseorang. Jadi semisal Anda pernah nggak mengalami apa ya istilahnya perasaan yang berbeda ketika mengkonsumsi makanan yang biasanya rasa itu Anda dapatkan dari masakan Bapak Ibu atau Ibu Anda lah ya di rumah. Terus Anda entah sudah lama gitu ternyata makan di tempat lain, terus ternyata rasanya kok apa ya istilahnya bisa mengingatkan kembali gitu ya. Ini kayak masakan ibu. Ini merupakan salah satu bentuk budaya ya. Nanti kita belajar apa itu namanya cuisine ya, di mana itu merupakan salah satu produk budaya. Karena budaya dalam hal cara mengolah makanan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain itu juga berbeda-beda. Pada budaya tertentu mungkin ada makanan itu dianggap sebagai suatu hal yang memiliki nilai lebih ya secara apa namanya penerimaan masyarakat, sedangkan di tempat lain bisa jadi makanan ya biasa aja dianggap sebagai makanan gitu. Nah kita tentu mungkin yang di Jawa ya itu biasa buat namanya nasi tumpeng. Biasanya kalau ulang tahun, ada syukuran. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya mungkin ada dibuat tumpeng itu adalah suatu bentuk syukur sebenarnya kalau kita menganggap dari sisi itu. Tapi kenapa dibuat seperti kerucut? Ya harapan dan tujuannya itu agar bisa tercapai dari bawah sampai kemudian mengerucut ke atas. Teman-teman yang mungkin ada di budaya Mataraman ya, yang di wilayah Jawa Tengah dan juga sebagian Jawa Timur, ya mungkin dari Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, terus ke barat, itu biasa membuat namanya apa ya bubur merah putih, bukan merah putih untuk
bendera. Bahkan bendera kita merah putih itu juga terinspirasi dari kerajaan-kerajaan zaman dulu, Majapahit, Mataram, tentang simbol-simbol keberanian, kesucian. Itu yang sampai sekarang di beberapa masyarakat ketika weton kelahiran ya, waktu itu hari dan juga penanggalan Jawa ya, yang Mataraman itu masih banyak yang kemudian membuat bubur merah putih. Nah, itu merupakan suatu bentuk sosial budaya yang memang berpengaruh terhadap kebiasaan makan sahur. Anda nanti kalau ada kesempatan, mungkin nanti sudah nggak pandemi, melakukan student exchange ya, kakak kelas Anda ada yang dapat ISMA ke Glasgow gitu ya. Anda mungkin baru akan sadar bahwa oh ternyata makan nasi ya, itu merupakan suatu bentuk budaya kita loh. Budaya kita dalam artian mungkin tidak hanya orang Indonesia, orang Jawa, tapi adalah tipikal orang Asia. Dibandingkan dengan orang-orang Eropa, mereka makan nasi enggak? Ya mungkin makan, tapi kan bukan menjadi suatu habit, kebiasaan yang dilakukan. Ya sama seperti kita makan spaghetti, makan pizza enggak? Ya makan. Cuman kan bukan suatu kebiasaan yang menjadi hal-hal yang dilakukan lebih berulang-ulang. Dan faktor lingkungan yang lain yang merupakan faktor ekstrinsik itu mungkin konsep dari agama ya. Jadi kita ada kalau di Islam konsep halal dan haram. Mungkin teman-teman yang di Yahudi mirip halal haram itu adalah kosher ya. Jadi kosher itu ya konsepnya mirip halal haram, cuman sistemnya mungkin ada yang berbeda. Biasanya yang kosher itu juga halal, tapi mungkin di Indonesia karena kita mayoritas Muslim itu jarang ada. Tapi kalau Anda ke negara-negara katakan ke negara Barat ya, Eropa, Amerika gitu, bisa jadi konsep halal itu malah lebih jarang ditemui di produk-produk makanan gitu. Labelnya mungkin yang ada malah label kosher. Ada juga beberapa produk yang memang label halal, ada juga yang label kosher. Nah, mungkin di beberapa agama yang lain juga ada konsep seperti itu. Katakan teman-teman yang mungkin beragama Buddha ya, itu ada konsep terkait dengan masalah inkarnasi ya, mungkin kalau mengkonsumsi ikan jangan-jangan nih inkarnasi dari nenek saya atau saya nggak tahu, misal kayak gitu. Nah ini adalah lingkungan baik itu secara budaya, agama ya, ada juga faktor lingkungan alam. Kalau lingkungan alam yang berpengaruh ini biasanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan. Kita di Indonesia ini kan hidup di negara yang istilahnya musim tanamnya itu sebenarnya bisa sepanjang tahun. Dalam artian matahari itu ya adalah perbedaan 1-2 jam ya. Kalau katakan Anda ngelihat kalau sebagai seorang Muslim, maghrib itu mungkin kadang ada yang mungkin jam 5 lebih sedikit udah maghrib, ada yang kadang sampai jam 6 lebih baru maghrib di suatu daerah gitu, tergantung pergerakan bumi ya, mengelilingi matahari atau dalam rotasinya. Nah, kalau di negara-negara yang ada 4 musim, ketika musim dingin, ini secara alamiah memang ketersediaan sayuran itu memang sangat rendah. Kenapa? Karena dengan kondisi bersalju, tanaman memang nggak akan tumbuh.
kecuali yang dibilang tanaman-tanaman evergreen ya. Jadi mungkin tanaman yang daunnya juga nggak lebar ya, model pinus, mungkin ini apa namanya cemara ya, dan seterusnya. Nah, dengan adanya kondisi alam, orang kemudian juga membuat suatu adaptasi sehingga kebiasaan makannya berbeda. Tentu Anda para penggemar drakor udah pada tahu salah satu makanan yang di preserve ya, diawetkan. Korea ini kan juga 4 musim ya, ada salju. Jadi bulan-bulan ini ya, bulan-bulan apa ini September, mungkin sudah mulai fall, nanti November, Desember, Januari, Februari itu musim dingin. Biasanya kalau penggemar drakor ya, itu mesti mengamati saat musim dingin itu serial-serial yang bagus-bagus ya, bintang-bintang yang mungkin terkenal itu biasanya munculnya pada saat musim dingin. Kenapa? Ya karena orang mungkin malas beraktivitas di luar. Akhirnya itu ya musim dingin apa namanya kalau bahasa Jawa ini kemulan sambil nonton Netflix atau apa gitu ya, menghangatkan tubuh dengan drakor katanya begitu. Nah ini juga sama ketika musim panas ya, di negara-negara 4 musim itu tanaman-tanaman orang tuh banyak suka keluar aktivitas, nanam atau lari atau macam-macam ya. Nah ketika panen saat musim gugur seperti ini, itu memang terkadang panennya terlalu banyak. Padahal mereka tahu saat musim dingin sayurannya itu nggak bisa tumbuh kecuali dibuat indoor ya. Maka mereka membuat suatu kebiasaan mengawetkan makanan, contohnya kimchi kalau di negara-negara barat itu ada canning ya, jadi sayur, buah atau apapun ya hasil produk pada saat musim panas itu diawetkan dengan cuka. Kalau di Indonesia atau mungkin kalau daging biasanya diasap dan seterusnya. Nah kita yang di Indonesia ini tidak ada hal yang seperti itu. Sebenarnya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita makanan itu bisa fresh terus sepanjang tahun. Sayur ini ada musimnya, jadi musimnya musim mangga. Tapi kalau misal mangganya udah selesai berbuah kan ada buah yang lain. Gitu. Atau sayurnya apa aja itu bisa dihitung. Sehingga food habit kita di Indonesia untuk makanan-makanan yang diawetkan ini jarang ya. Katakan mengawetkan sayur, kita sayur apa yang diawetkan? Asinan yang merupakan budaya teman-teman di Cina ya yang masuk ke Indonesia itu juga sebagian Cina sebelah utara itu kan memang dingin dan itu yang dilakukan. Nah di kita itu enggak. Kita ada pengawetan semisal ikan ya, terus produk-produk laut itu diawetkan karena masalah keterbatasan kita untuk alat apa istilahnya alat penyimpanan ya. Mungkin para nelayan kita tidak punya banyak storage ya, kulkas gitu kalau mau dingin. Akhirnya dibuat sistem pengawetan dengan pengeringan ya, dijemur matahari atau mungkin dengan diberikan garam ya, asinan atau mungkin juga bisa diasap. Itu yang kemudian menjadi ikan-ikan yang bisa jadi kita konsumsi ya, mungkin pindang ya, terus ikan asap dan seterusnya. Itu juga cara-cara untuk meningkatkan daya simpan dari makanan karena masalah alam. Ya. Jadi kalau Anda yang tinggal mungkin jauh dari laut, ya, mungkin ikan air laut yang segar agak susah.
misalnya ikan kering atau apa gitu. Itu dari sisi faktor ekstrinsik. Kemudian ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini adalah faktor dari dalam diri seseorang, ya, yaitu pemahaman seseorang terkait dengan nilai terhadap pangan. Jadi sesuatu yang sifatnya ekstrinsik tadi, baik itu alam, sosial, budaya, agama, atau faktor ekonomi, murah, kemudian atau yang enggak, ya. Tapi bisa saja itu hanya sebatas pengaruh dari luar yang belum terinternalisasi. Walaupun faktor agama, faktor ekonomi, faktor budaya, tapi kalau itu sudah terinternalisasi pada diri seseorang, itu akan menjadi faktor intrinsik. Contohnya bagaimana? Katakan tentang konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol, ya, mungkin toa atau mungkin minuman-minuman lain yang memabukkan, gitu. Cap tikus atau apa gitu. Nah, itu secara ekstrinsik, ya, dari sisi agama ada konsep haram di sana. Kalau orang kemudian hanya berdasarkan, oh ini haram menurut agama, maka itu adalah masuk faktor ekstrinsik. Tapi kalau kemudian memang dia awalnya tahu dari agama, tapi kemudian dia menginternalisasi kenapa sih alkohol itu haram dan tidak diperbolehkan, dan dia itu kemudian membuat rasionalisasi pada dirinya secara internal bahwa kalau mengkonsumsi alkohol dampaknya begini, mungkin dia pernah mencoba atau nggak pernah mencoba, hasilnya ternyata kehilangan kontrol terhadap kesadaran, perilakunya jadi bla 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 macam-macam. Itu bisa menjadi faktor intrinsik. Ya, jadi faktor intrinsik itu ya judgement dari dalam diri seseorang, baik itu secara emosional atau secara psikologis. Ya. Ketika semisal Anda memiliki kelinci atau piaraan ayam-ayam yang kecil-kecil warna-warni gitu. Mungkin secara intrinsik Anda akan memiliki kedekatan dengan mereka. Padahal kelinci, ayam itu secara hukum agama mungkin halal. Ya, tapi Anda ngerasa punya kedekatan emosional. Oh, ini piaraan saya, ini teman saya, masa saya makan? Nah, itu adalah judgement subjektif setiap orang yang berbeda-beda. Jadi bisa saja sumber intrinsiknya itu karena mungkin faktor budaya, faktor agama, dan lain-lain, tapi bedanya yang intrinsik itu sudah sangat personal ke diri orang itu. Kalau agama kan ya halal haram ya semua jelas ya. Oh ini halal, ini haram. Tapi bagaimana pemaknaan seorang terhadap sesuatu yang dianggap halal dan haram itu bisa jadi berbeda. Nah, kebiasaan seseorang ini bisa meliputi sikap, kepercayaan, dan pemilihan makanan. Sikap seseorang bisa positif atau negatif, ya. Jadi, sikap Anda terhadap tape gimana loh? Tape kan mengandung alkohol, itu halal apa enggak? Kan ada khilafiyah kalau dalam Islam ya. Mungkin ada orang yang ya udah dihindari karena memang ada ini, tapi ada kan nggak sampai memabukkan, jadi nggak ada. Yang kayak begitu akhirnya apa yang Anda ikuti itu menjadi sikap Anda. Faktor eksternalnya kan memang ya itu tadi khilafiyah, mungkin Anda mengikuti aliran apa itu hindari, gitu. Jadi lebih ke arah haram. Dan misal rokok ya, rokok itu kalau Muhammadiyah haram, kalau NU itu bukan haram tapi mubah, katakan begitu. Nah, sikap Anda akhirnya kemudian mengikuti yang mana, menganggap rokok itu hal yang haram atau hal yang mubah, atau mungkin Anda menganggap rokok itu punya nilai yang berbeda, itu
dibentuk dari kedua sisi tadi, sisi eksternal, rujukan yang Anda lihat, ya, otoritas yang mungkin Anda lihat. Tapi pada akhirnya Anda akan membuat suatu sikap secara internal, menurut Anda sendiri. Nah, sikap yang positif itu adalah sikap yang memang setuju terhadap perilaku tertentu. Kalau sikap yang negatif itu sikap yang memang menolak. Ya, karena kan Anda menolak untuk konsumsi rokok, alasan agama, alasan kesehatan, alasan ekonomi, alasan apa, itu terserah. Kemudian kepercayaan atau belief. Ini sifatnya ada di ranah kejiwaan yang merupakan cerminan dari nilai kognitif. Nilai kognitif itu dibentuk dari pengetahuan seseorang yang kemudian pengetahuan itu dianggap sebagai suatu kebenaran menurut orang. Tapi sifatnya memang subjektif. Jadi belief, kalau Anda mengkonsumsi empon-empon tiap hari, maka Anda akan terhindar dari infeksi COVID-19. Itu bisa jadi kepercayaan. Kepercayaan apakah bisa berdasarkan pengalaman? Sangat bisa dan biasanya karena hal tersebut. Baik pengalaman itu kebetulan, dalam hal ini anecdotal evidence, ataukah karena dogma atau doktrin, ya. Dogma atau doktrin itu biasanya ya karena sesuatu yang kita anggap benar, begitu secara penokohan dari agama ataukah dari pemerintah atau dari dokter atau dari siapa saja. Nah, sedangkan dalam konsep pemilihan dalam pangan ini sudah bentuk tindakan atau psikomotor, ya. Jadi akhirnya kalau sikap Anda setuju konsumsi tape enggak apa-apa, Anda yakin bahwa konsumsi tape tidak akan memabukkan, tidak akan mengurangi sens Anda, sehingga Anda lebih cenderung untuk bersikap membolehkan konsumsi tape. Dan akhirnya Anda konsumsi tape itu adalah bentuk perilaku atau psikomotor. Ya, Gute dan Metz tahun 1945 mengatakan bahwa kebiasaan makan itu merupakan cara-cara individu atau kelompok untuk memilih, mengonsumsi, menggunakan makanan yang tersedia didasarkan pada faktor sosio budaya di mana mereka hidup. Latar belakang kondisi sosio budaya ini memang mempengaruhi orang atau kelompok untuk memilih pangan, bagaimana cara mengolah, memberikan nilai terhadap makanan, mendistribusikan pangan dalam keluarga, dan juga memantangkan atau ada tabu di sana. Jadi ini semuanya berkaitan dengan sosio budaya. Bahkan cara mengolah makanan. Anda yang mungkin berada di wilayah pedalaman Papua gitu ya, teman-teman yang ada di Duga atau di mana gitu ya. Nah, mungkin mereka untuk akses kompor ya susah, mungkin untuk air yang ada di alam mungkin ada, masih jernih juga. Sehingga cara mengolah makanan untuk menjadi aman dikonsumsi, itu mungkin mereka dulunya trial and error. Oh, gimana ya, pakai apa ya gitu. Dan bahwa kemudian ada suatu cara dengan bakar batu, itu salah satu yang mungkin sudah dicoba beberapa generasi begitu, yang ternyata hasilnya makanan bisa matang dengan effort yang mungkin menurut mereka cukup baik, dan hasil masakannya juga aman, tidak ada orang yang kemudian sakit karena makan hasil bakar batu. Nah, di tempat lain, katakan di Jepang ya,
itu mereka ada tradisi salah satu jenis makanan itu adalah sashimi. Sashimi itu kan ikan yang diiris tipis, mentah, ya. Nah, itu beberapa penelitian, oh kan ikan ada yang ini cacing, terus kemudian nanti aman apa enggak. Tapi ini menjadi suatu budaya di masyarakat di Jepang bahwa ternyata kasus investasi kecacingan karena sashimi itu juga enggak banyak gitu. Ya, jadi cara mengolah makanan itu bisa jadi memang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Kalau Anda bayangkan di Kenjeran gitu ya, terus sashimi, di mana mungkin semua peralatannya nggak higienis atau mungkin lingkungannya tercemar gitu ya repot. Ya. Bisa jadi mungkin kasus setelah makan sashimi hasil yang ada di wilayah-wilayah yang tidak sehigienis mungkin yang ada di Jepang itu mungkin akan bisa menjadi masalah ya, keracunan atau masalah yang lain. Nah, kalau kita lihat pangan itu memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama tentu fungsi gastronomi. Ya, orang makan memang secara fisiologis untuk memenuhi kebutuhan akan dalam tanda kutip bahan bakar ya, mempertahankan tubuh untuk bisa beraktivitas ya, untuk energi, zat pembangun ya, terus kemudian untuk apa namanya mempertahankan fungsi-fungsi jaringan dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada fungsi budaya, ini memberikan identitas. Sekali lagi mungkin kita saat ini take it for granted ya. Jujur aja saya karena S2 di Australia, S3 di Amerika, bukan apa-apa karena memang bisanya nyari beasiswa karena bayar sendiri walaupun di Indonesia itu lebih mahal. Maka saya memandang tempe, ya, walaupun sudah pulang ke Indonesia itu adalah favorit food saya. Kenapa? Karena saya menganggap itu memang identitas kita sebagai orang Indonesia, salah satunya dari pangan itu adalah tempe. Waktu saya di Australia dan di Amerika, tempe ada nggak? Ada. Ya. Tapi itu masuk ke golongan pangan organik yang harganya kalau dihitung per kilo atau per gramnya itu sama dengan daging. Tapi kan relatif mahal. Kalau di Indonesia kan murah. Ya, tapi kita nganggapnya oh biasa. Masa makan tempe, makan yang lain gitu ya kan. Ya, itu ketika Anda mungkin sudah di wilayah tinggal di tempat yang berbeda dari budaya, dari kebiasaan Anda dibesarkan. Katakan buat rawon aja ya. Itu mungkin akan sangat luar biasa. Hari raya buat lontong sayur. Itu kan biasa ya di sini. Tapi ketika Anda mungkin di mana Kanada ya, di Zimbabwe apa gimana gitu. Pengen nggak habis hari raya makan lontong sayur? Ya pengen. Bikin di sana bisa nggak? Ya bisa mungkin tapi effortnya kan lebih berat. Ya, waktu di Amerika saya dan keluarga akhirnya bikin lontong sayur. Lontongnya dibuat dari apa? Dari siplok yang tahan panas. Karena kalau mau pakai daun pisang itu beli dan itu mahal. Biasalah, mahasiswa kan maunya ngirit. Tapi ya jadi. Ya, jadi itu salah satu fungsi budaya yang memberikan identitas. Termasuk saya dulu waktu apa namanya ujian S3, Anda kalau pernah lihat atau mungkin belum ya, nanti kalau udah WFO ya, studi from kampus gitu lah.
Anda mungkin akan pernah melihat orang-orang yang S3 di Indonesia di FKN itu ujian sidang terbuka. Itu kayak manten. Ya, ada kayak prasmanan apa segala macam. Ya mungkin jutaan lah maksudnya untuk biayanya. Nah, saya di Amerika itu enggak. Ya. Jadi cuman eh, departemen saya itu ngasih apa namanya cookies and chips, air putih, teh, ngambil sendiri-sendiri. Itu saya nggak mengeluarkan biaya macam-macam. Terus saya cuma nambahi wortel, potongan wortel sama tempe goreng. Karena saya ngerasa itu adalah identitas sebagai mahasiswa Indonesia ini mau lulus dan mungkin masih bule juga jarang makan tempe. Walaupun mungkin agak merogoh kocek juga bagi saya, tapi ya lebih murah daripada S3 di Indonesia. Kemudian ada fungsi magis. Fungsi magis ini mungkin ada kalau apa namanya makanan-makanan tertentu yang dipergunakan untuk offering ya, untuk persembahan. Itu di beberapa daerah mungkin masih ada yang seperti itu. Nah, mungkin nanti harus menyembelih ayam cemani yang berwarna hitam yang bagaimana. Nah, itu adalah kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang kadang masih ada. Ya. Kemudian ada fungsi komunikasi. Jadi makanan bisa saja sebagai bentuk komunikasi. Ya, ketika ulang tahun ya, itu ada yang ngadu makanan tertentu, mungkin jeruk mandarin. Nah, itu fungsinya apakah menandakan umur panjang atau kerezekian atau apa gitu, itu terkadang ada seperti itu ya. Kemudian ada juga fungsi sebagai lambang status ekonomi. Ini biasanya berkaitan dengan rarity. Makanan-makanan yang memang sulit diperoleh, biasanya harganya mahal, ini terkadang menjadikan lambang status ekonomi. Ya. Mungkin Anda waktu masih mahasiswa, ya kan, di kos-kosan di Surabaya, mau ngopi, kopinya Giras gitu ya kan. Tapi setelah nanti mungkin lulus, bekerja, udah nggak level lagi ke Giras, maunya Excelso, ya kan, atau ke tempat-tempat kopi-kopi dari luar ya, mungkin Starbucks atau kafe dan seterusnya. Nah, itu mungkin menunjukkan lambang status ekonomi Anda sudah memang berbeda. Ketika Anda menjadi pemilik perusahaan atau gaji Anda udah ratusan juta sebulan gitu, mungkin ya hangout Anda bukan lagi di Giras gitu ya. Beda dengan waktu mahasiswa mungkin. Oke, jadi kalau dari pandangan masyarakat memang ada istilah we are what we eat ya. Ini juga di beberapa kelompok masyarakat masih ada yang percaya bahwa energi yang ada pada makhluk hidup termasuk binatang yang kemudian kita konsumsi itu bisa ditransfer ke manusia, sehingga beberapa golongan yang mungkin menganut vegetarian itu merasa kalau mengkonsumsi pangan hewani itu jiwa-jiwa kebinatangannya itu juga ikut ke sana. Itu masalah keyakinannya, kepercayaan. Tapi ya kita agak susah ya membuktikan, karena kalaupun dilakukan penelitian, ya penelitiannya mungkin harus randomized control trial
Oke, kemudian dari sisi ilmu gizi, mungkin dari dasar gizi Anda sudah dapatkan pangan itu merupakan makanan yang memiliki fungsi untuk sebagai sumber tenaga untuk membentuk otot dan jaringan, mempertahankan fungsi-fungsi tubuh. Sehingga kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan makanan atau pangan, ini ya sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Masalahnya masyarakat itu yang dikonsumsi bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan tadi faktor ketersediaan yang ada di alam, kemudian faktor budaya, ya, dan seterusnya. Ini kalau Anda lihat di beberapa wilayah mungkin ada pangan-pangan yang di tempat lain itu biasanya nggak dimakan. Ya. Katakan lalapan ya. Lalapan itu kalau di Jawa Barat, daun jambu mente muda itu sering jadikan lalapan. Kalau di Jawa Timur mungkin jarang orang konsumsi itu ya. Terus dulu waktu di Australia teman saya dari Vietnam, itu salah satu masakan favoritnya itu adalah batang daun talas. Kalau bahasa Jawanya ini lompong. Mungkin di beberapa wilayah yang ada dari daerah desa-desa mungkin masih ada yang terbiasa masak sayur lompong ya. Ini masyarakat di Indonesia sampai Orde Lama itu juga masih konsumsi. Tapi sekarang ini udah jarang. Saya hampir nggak pernah ketemu kalau ke pasar orang jualan batang-batang lompong. Ini di Australia tahun 2007-2006 ya. Teman-teman saya dari Vietnam itu masih belinya itu dan itu dijual di farmers market. Jadi sesuatu yang memang bisa dimakan, tapi lama-lama bisa jadi menjadi ketidakbiasaan karena memang masyarakat juga berubah. Sehingga pangan itu memang ditentukan dalam konteks budaya, di mana di satu tempat bisa jadi berbeda dengan tempat yang lain. Nah, dasar untuk memilih makanan apa saja? Macam-macam. Tentu yang pertama bisa jadi Anda milih makanan karena rasanya, atau mungkin karena anak kesmas, dari sisi kandungan gizinya boleh. Jadi berbeda-beda antar satu orang dengan orang lain, termasuk juga faktor ekonomi. Ya, mungkin Anda order GoFood atau Grab gitu ya. Kalau pas lagi diskon ya mungkin Anda beli gitu ya. Jadi motifnya mungkin lebih ke arah motif ekonomi dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengukur kebiasaan makan seseorang itu bisa dengan secara garis besar dua cara. Cara yang pertama, ini yang paling bagus adalah cara dengan observasi. Kalau kita observasi, itu harapannya yang diobservasi tidak merubah kebiasaannya. Anda mungkin sering ya, mungkin mengalami entah ujian diawasi atau mungkin Anda melakukan sesuatu kalau dilihat itu menjadi effortnya entah lebih maksimal atau mungkin justru sebaliknya lebih berkurang. Nah, ini berbeda-beda ya. Tapi yang ideal, observasi yang bagus adalah saat sasaran kita itu tidak menyadari kalau lagi diobservasi. Sehingga bentuk penelitian yang paling bagus untuk melihat kebiasaan makan seseorang atau masyarakat tertentu adalah ya membaur dengan mereka tanpa mereka sadar bahwa kita sedang mengamati atau melakukan observasi. Tapi kan manusia itu hidup 24 jam, makan ya mungkin sewaktu-waktu mungkin kita nggak bisa memiliki observasi yang menyeluruh.
dalam waktu yang ada. Nah, sehingga kita harus melihat ukuran yang lain, salah satunya adalah dengan survei atau menanyakan kebiasaan makan kepada sasaran kita. Kelemahannya apa dengan metode survei atau bertanya dengan kuesioner ya? Itu modelnya kalau nanti Anda masuk peminatan gizi ada yang dinamakan food frequency questionnaire. Jadi kita menanyakan seberapa sering mengkonsumsi makanan tertentu. Kalau mau dibuat kuantitatif nanti namanya semi kuantitatif food frequency questionnaire. Jadi setelah kita tanya biasanya mengkonsumsi katakan pisang berapa sering, oh ya setiap hari, oh nggak mesti, dan seterusnya. Kalau semi kuantitatif, setelah pertanyaan itu dilanjutkan dengan pertanyaan, biasanya kalau mengonsumsi pisang itu habis berapa buah, gitu ya, 1 buah, 2 buah, dan seterusnya. Itu kelemahan dari menanyakan tentu adalah ada istilahnya recall bias. Orang itu mungkin lupa apa yang dikonsumsi. Anda kalau ditanya kemarin konsumsi apa mungkin masih ingat, tapi kalau ditanya minggu lalu atau bulan lalu Anda konsumsi pisang apa enggak? Oh iya, kalau biasa mengkonsumsi dan itu rutin mungkin Anda bisa jawab, tapi kalau konsumsinya jarang-jarang mungkin Anda akan lupa berapa. Nah, jadi yang pertama pengamatan partisipatif ini tadi yang observasi kita membaur dengan masyarakat. Memang ini biasanya banyak dilakukan untuk penelitian-penelitian sifatnya kualitatif ya. Jadi sampelnya nggak banyak, tapi pengamatan dilakukan secara mendalam. Biasanya butuh waktu ya membaur karena kita sebagai peneliti mungkin Anda mau melihat kebiasaan masyarakat Tengger mengkonsumsi minuman manis itu apa sih mereka gitu. Itu kalau cuma lihat sekali 2 kali ya mungkin tidak akan terlihat, tapi kalau kita hidup di sana berapa lama terus ikut dalam satu keluarga, ikut makan dan seterusnya, nanti akhirnya Anda akan tahu bahwa oh mereka itu makan minum minuman manis itu biasanya kalau bangun tidur, semisal ya, saya nggak tahu. Atau mungkin di malam hari yang udaranya memang dingin di Tengger dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau keterlibatan kita banyak dan terbuka, ini biasanya ya kita memang ya istilahnya diketahui sebagai peneliti di suatu masyarakat dan kita bertahan di sana lama. Kalau terselubung, ini kita tidak menyampaikan bahwa sedang melakukan penelitian, ya kita mungkin datang ke sana, hidup dengan mereka tanpa buat lembaran kuesioner untuk ditanyakan. Anda langsung menarasikan apa yang Anda observasi. Kalau keterlibatan ada jarak, ini kita dari jauh ngamati ya bisa, ya mungkin Anda pasang CCTV melihat kebiasaan pangan. Nah, semisal contohnya kalau Anda ingin meneliti ya bagaimana kebiasaan mahasiswa FKM order makanan di kantin FKM. Ini kalau ditanyakan ya mungkin mereka menjawab, tapi kalau observasi bisa jadi sama enggak? Nah, itu mungkin perlu diteliti juga. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang biocultural framework for the study of diet and nutrition. Yang pertama harus kita pahami bahwa di level individu, ya, kebutuhan gizi itu berkaitan dengan status gizi seseorang. Status gizi ditentukan dengan usia, ya, masa tubuh dan seterusnya. Kemudian biological make up, ya, ini kebutuhan dari tubuh secara biologis antar kelompok usia memang berbeda, ya.
Jadi ibu usia yang sama, tapi satunya hamil, satunya nggak hamil, nah itu berbeda. Itu ada perbedaan biological makeup. Biasanya ketika hamil menyusui, kebutuhan gizi naik sekitar 20% dari AKG di usia. Oke, yang perlu difahami ini adalah ada di level individu. Jadi pertimbangan secara biologis, ya, status gizi dan angka kecukupan gizi ini yang kemudian menjadi apa ya, pertimbangan seseorang untuk mengkonsumsi makanan. Konsumsi makanan individu itu ada dalam bentuk diet. Ya. Kalau kita bicara tentang diet, jangan hanya di persepsikan pembatasan makanan, karena diet itu adalah actual food that individual or group consume to meet the nutrient needs. Jadi diet itu ya memang pola makan itu sendiri, pola makan seorangnya untuk memenuhi kebutuhan individunya tadi. Ada 3 hal tadi. Dari status gizi, ya, biological make-up-nya, kalau semisal orang hamil, menyusui, dan lain sebagainya, dan juga angka kecukupan gizi menurut kelompok usia dan jenis kelaminnya. Nah, itu diet seseorang. Kalau kemudian dia diet restriksi membatasi tertentu, itu juga diet karena dia memiliki goal yang berbeda dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, tapi sebenarnya diet bukan hanya pembatasan, tapi the actual food that individual or group consume to meet their nutrient needs. Nah, yang diingat bahwa diet ini levelnya ada di level individu, untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah, kebiasaan seseorang mengkonsumsi pangan yang disebut diet itu ternyata ada dalam ranah pemenuhannya, itu ada di dalam ranah yang sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial budaya, ideologi, organisasi sosial, dan teknologi. Itu dikenal sebagai cuisine. Ya. Ketika kita bicara cuisine, ini sifatnya adalah pangan, teknik untuk mengolah makanan, dan juga taste preferences, kecenderungan kesukaan rasa yang kemudian disepakati atau mungkin secara tidak langsung sudah menjadi identitas ya di suatu grup atau komunitas tertentu. Ini kalau kita bicara tentang Italian cuisine, itu seringkali melibatkan olive oil. Ya. Jadi penggunaan olive oil, kenapa ya? Karena memang di sana produksi olive banyak. India itu spicy, ya, spice-nya banyak, bumbu-bumbunya kuat. Nah, itu bagian dari cuisine yang ada di India. Terus di Indonesia katakan ada perbedaan cuisine orang-orang Jawa Timur dengan orang-orang Jawa Barat. Oh, kalau di Jawa Barat itu lebih sukanya makanan yang manis, kalau Jawa Timur sukanya yang asin. Nah, itu adalah bagian dari bentuk cuisine. Nah, cuisine ini tadi dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang memang berkaitan dengan masalah lingkungan, baik lingkungan fisik, sosio budaya, ekonomi, dan juga politis. Nah, dari pemahaman kita terhadap framework tadi, ini ada satu penelitian di Australia. Penelitian ini sasarannya adalah orang Afrika yang bermigrasi ke Australia di salah satu negara bagian namanya Victoria. Ada sekitar 139 keluarga yang disurvei. Victoria itu kotanya Melbourne ya, kalau Anda mungkin lebih kenal ya, Melbourne. Itu ditanya makanan apa yang biasanya dikonsumsi waktu masih di Afrika. Oh, ada camel milk, ya, susu onta,
terus ada kokoyam, cassava, sweet potato, dan seterusnya. Nah, ketika di Australia itu nggak ada, tapi mereka bisa menerima penggantinya, contohnya adalah kalau sayur artichok dan seterusnya. Yang ada tapi rasanya beda karena berbeda dengan yang ada di Afrika, itu yang mereka nggak konsumsi, seperti kokoyam tadi. Terkait dengan strategi yang mereka lakukan, karena sebagai migran mereka dipaparkan dengan ketersediaan pangan yang berbeda dari saat ada di Afrika. Biasanya konsumsi daging onta, mereka bisa mengganti dengan daging domba, ya, yang memang banyak di Australia. Australia salah satu negara dengan populasi domba yang lebih banyak daripada populasi manusia, dan seterusnya. Jadi ikan, kalau di Afrika ikan air tawar, di Australia ikan air laut. Ini adalah bentuk adaptasi dari masyarakat migran, ya. Merubah dari apa yang biasa dikonsumsi. Ini pangan pokoknya awalnya kokoyam, plantain atau cassava, karena sulit didapatkan atau mungkin harganya mahal, mereka ganti dengan kentang atau potato. Kalau ditanya tentang apa sih yang mempengaruhi pilihan makanan ketika ada di Australia, itu yang penduduk beragama Kristen itu utamanya terkait dengan kandungan gizi dan juga harga, budget. Ya. Tapi yang Muslim ini jawabannya religion. Ya, mungkin halal haramnya dulu, baru masalah kesehatan. Jadi tiap orang ini kan masalah agama ya, faktor ekstrinsik ini mempengaruhi food choice dengan cara yang berbeda. Agama yang berbeda ternyata hasilnya berbeda. Ini studi pada para migran. Ketika ditanya terkait dengan fast food yang mungkin di Afrika jarang ada, ternyata mereka sudah mulai mengadopsi. Dan ini salah satu kritiknya adalah karena fast food di Australia mungkin lebih murah daripada makanan-makanan yang diolah biasa, ya. Jadi datang ke restoran daripada datang ke gerai-gerai fast food itu lebih murah ke fast food. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu berbeda, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan. Silakan.